Halo, selamat datang kembali di sirkuit Phillip Island bersama Joan Mir dari tim Repsol Honda pada pagi hari ini. Dan terlihat di sini pembalap harus menghadapi tantangan di sirkuit Whitney. Habis itu hujan di sirkuitnya dan kemungkinan untuk terjatuh di sirkuit ini cukup tinggi dan sangat licin sekali. Terlihat balapan sudah dimulai dan tiba-tiba Joan Mir harus mundur di posisi ke-7. Dari start awalnya diambil oleh Johann Zarco, Bagnaia dan Jorge Martin. Yaps, kita lihat Bagnaia ada di depan daripada Joan Mir dari tim Repsol Honda. Belakang ada Maverick Vinales dan Morbidelli. Sepertinya Morbidelli harus terancam posisinya apabila di tahun 2023 ini tidak bisa menampilkan performa yang cukup bagus nantinya. Dan kandidatnya diambil dari pembalap Moto2, Bosco Scuro, rumor yang beredar. Espargaro mundur ke belakang, Bagnaia mundur ke belakang, dilewati oleh Joan Mir mengambil posisi kelima. Cukup bagus sekali Joan Mir di sini performanya. Tampak di posisi ketiga Jorge Martin di sini sangat ngotot sekali, tidak mau kalah. Gebrakan cukup epic. Kita lihat nanti performa dari Jorge Martin di tahun 2023 ini, apakah sesuai dengan game di mana pembalap cukup bertalenta satu ini terlihat sangat menonjol. Espargaro mencoba mengejar daripada tiga pembalap yang di depan. Joan di sini dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Johann Zarco masih menyusul Joan Mir di belakang dengan disusul oleh Francesco Bagnaia. Entah apa yang terjadi dengan Bagnaia di sini. Ada di posisi ke-7 dan Morbidelli ada di posisi ke-8. Di tengah karir yang mulai terancam dari Morbidelli di sini, itu akan membuat pressure yang cukup tinggi. Harus memperkuat mentalnya. Sangat mengejutkan sekali. Morbidelli berhasil mengambil posisi daripada Bagnaia di sini. Masuk Malaysia di posisi ke-7. Kita lihat kejutan yang dilakukan Morbidelli. Quartararo masih memimpin balapan pada hari ini. Enea Bastianini disusul di posisi kedua. Posisi ketiga ada Jorge Martin. Balapan masih cukup sengit di sini. Kita lihat terjadi crash, bendera kuning diangkat. Tapi kita tidak tahu pembalap mana yang terjatuh pada balapan hari ini. Nampak di sini jarak gap antara tiga pembalap di depan dengan Espargaro cukup terpaut jauh. Lalu Espargaro dengan Joan Mir di sini tidak terlalu jauh. Kita lihat untuk Joan Mir sendiri, jarak gapnya dengan Johann Zarco tidak terpaut cukup jauh. Hanya saja tiga pembalap di depan, satu pembalap Yamaha dan dua Ducati. Jarak gapnya antara tiga pembalap di depan dengan posisi keempat sangat jauh. Putaran masih sangat dini. Di putaran ketiga itu masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan nantinya. Jadi masih belum bisa dipastikan di putaran ketiga ini. Masih kita nantikan balapan hari ini. Masih menempel sangat ketat sekali di sini antara Joan Mir dengan Espargaro. Rebutan posisi yang cukup epik.
Memasuki putaran keempat, kita lihat Joan Mir mulai mengejar mendekati Espargaro. Apakah akan terjadi gap yang cukup panjang lagi ketika di trek lurus? Tapi terlihat di sini sudah mulai cukup dekat antara Joan Mir dengan Espargaro. Yang disayangkan 3 pembalap di depan itu sangat jauh sekali gapnya, membuat pembalap yang ada di belakang susah sekali untuk menyusul 3 pembalap yang ada di depan ini. Jadi untuk persaingan saat ini yang masih bisa dinikmati antara Espargaro dengan Joan Mir, masih ada Johann Zarco yang menempel sangat ketat di belakang dan Morbidelli Bagnaia. Di sini untuk posisinya nggak terlalu jauh, jadi masih ada kemungkinan di putaran keempat ke depan ini. Oke, memasuki putaran keempat ini pembalap masih bersaing dan stabil di posisinya masing-masing. Yang wajib dinotis di sini adalah Bagnaia tiba-tiba Morbidelli sangat menunjukkan sekali saling melakukan overtake dengan Johann Zarco. Perputaran dan diambil lagi oleh Johann Zarco di posisinya. Sepertinya Morbidelli untuk balapan hari ini menunjukkan performa yang cukup bagus, karena dia masih bisa untuk beberapa kali menyari pembalap-pembalap yang ada di depannya. Cukup mengejutkan balapan hari ini. Tampak memasuki posisi ini di putaran kelima, kita lihat Joan Mir mendekati, mampukan ngambil lagi posisi. Dari tadi belum melakukan perlawanan, masih stabil di posisi keempat. Espargaro belum bisa dilewati oleh Joan Mir di sini. Cukup kuat ya, padahal untuk Honda sendiri sudah banyak perubahan yang terjadi, di mana mesin sekarang sudah dimajukan sedikit. Jadi mesinnya agak maju beberapa senti ke depan. Lalu untuk fairingnya sudah menggunakan lubang airflow yang model lama, masih mempertahankan. Banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh tim Honda untuk tahun 2023 ini. ARC banyak berbenah. Kita lihat Morbidelli tiba-tiba harus turun ke posisi ke-8 dan Bagnaia tampaknya mulai panas di sini mesinnya, mengambil posisi dari Morbidelli. 3 pembalap di depan sudah pecah lagi. Jarak gap antara Fabio Quartararo dengan Enea Bastianini sudah tampak terlihat cukup jauh sekali, sangat kencang sekali Quartararo hari ini. Jorge Martin berjalan dengan Enea Bastianini di depan, menyisakan Espargaro di sini. Espargaro mulai masuk ke depan, meninggalkan cukup jauh Joan Mir di sini. Hanya peluang di tikungan yang sanggup bisa mendekatkan antara kedua pembalap ini dengan pembalap yang ada di belakangnya. Tidak terjadi saling overtake di sini. Sirkuit mulai mengering, sudah cukup bagus untuk motornya, tapi bannya mungkin sudah mulai tipis dan tidak cocok lagi. Terlihat beberapa kali ada sedikit tergelincir. Kalau diperhatikan dari tim Aprilia yang dikendarai oleh Johann Zarco di sini, dikendarai oleh Alessandro Espargaro di sini. Kita lihat putaran ke-6 masuk putaran ke-7, tikungan ini cukup bagus untuk bisa para pembalap mengambil dan melakukan overtake. Tidak terjadi, masih sangat stabil di sini dan tidak terjadi apa-apa. Lalu di posisi ke-6, ke-7 dan ke-8 juga masih sama. Di posisi ke-6 ada Johann Zarco dan Bagnaia. Di posisi ke-7 dan ke-8 ada Morbidelli. Dimana Morbidelli di sini itu sangat disayangkan sekali karena tadi udah bisa melewati Bagnaia dan Johann Zarco. Tapi kenapa tiba-tiba di putaran mendekati akhir justru malah performanya menurun lagi dan Bagnaia sanggup untuk melewati Morbidelli di sini.
Cuman yang harus dimiliki di sini Johan Zarco cukup stabil ya, mengambil posisi ke-6. Memasuki putaran ke akhir, kita lihat Joan Mir masih belum sanggup dan belum terlihat mendekati daripada Espargaro di sini, karena Espargaro di sini cukup kencang sekali. Lalu untuk gap ketiga pembalap yang ada di depan, Fabio Quartararo jelas-jelas sangat jauh sekali meninggalkan Enea Bastianini dan Jorge Martin di belakang, mengasapi dua pembalap Ducati Enea Bastianini dan Jorge Martin yang ada di belakangnya tadi, dimana Enea Bastianini tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bisa mengambil posisi pertama dan harus puas di podium kedua, dan Jorge Martin masih ada peluang untuk bisa melewati Enea Bastianini. Kita lihat di tikungan terakhir ini apakah sanggup. Ya, masih sama saja. Sorry, bukan tikungan terakhir, ini baru putaran tikungan ke-7 kalau 6 apa ya. Oke. Akhirnya kita lihat Francesco Bagnaia mempunyai sedikit titik cerah, di mana dia mampu untuk mengambil posisi Johan Zarco di posisi ke-6. Itu baru yang namanya Francesco Bagnaia. Oh, not bad. Dan Morbidelli berhasil mengambil posisi Zarco. Not bad balapan hari ini. Oke, sekian kita lihat untuk klasmen hari ini. Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 34,726 detik, dan disusul Enea Bastianini dan Jorge Martin, Alex Espargaro, Joan Mir dan Francesco Bagnaia. Morbidelli di posisi ke-7 dan ada 8 dan 9 Johan Zarco dan Jack Miller. Oke, selamat beraktivitas kembali.